Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah e-commerce dari kelas 07 TPLP 004. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan progres website CMS yang telah kami buat dengan judul website Vigame Floris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melando. Saya di sini akan meneruskan atau melanjutkan yaitu analisis kebutuhan uh, web e-commerce yang bertransaksi produk apa sih? Yaitu e-commerce ini akan bertransaksi sebagai produk berbagai jenis buket bunga dengan nama toko Vigame Floris. Di Vigame Floris ini pelanggan dapat menemukan beragam pilihan buket bunga seperti buket bunga segar, bunga artifisial, buket custom, dan buket tipe kuliner yang dirancang dengan indah, elegan, dan sangat berkesan. Nah, selanjutnya di sini ada target audience untuk e-commerce ini. Yang pertama itu ada perorangan, remaja, pelajar, pasangan yang merencanakan acara spesial, ibu dan penyelenggara acara anak, dan yang terakhir itu ada corporate dan bisnis. Selanjutnya ada platform CMS. Platform CMS ini yang dipilih sebagai WordPress yaitu Open Source Content Management System yang merupakan tools populer untuk seseorang yang ingin membangun website dan blog. Bahkan tanpa perlu memiliki basic programming ini, kami memilih WordPress ini dikarenakan WordPress menyediakan antarmuka yang lebih ramah pengguna dan lebih banyak opsi tema lainnya. Sebagai pemula, WordPress ini menjadi pilihan yang lebih mudah. Nah, selanjutnya ini ada domain dan hosting localhost. Di sini saya memakai hostingnya itu untuk nama domainnya ialah vigamefloris.my.id. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan tampilannya. Nah, ini tampilan Vigame Floris ya. Di sini ada home ke bawah. Jadi di sini bunga. Oke. Selanjutnya di sini untuk referensi website kami mengambil dari website http madamefloris.com. Itu sebagai referensi kami. Nah, alasan kami menjadikan website ini sebagai referensi atau inspirasi ialah karena tampilan website ini tuh sangat menarik, elegan, dan tuh dilihatnya tuh enak, bagus, rapih, gampang tertarik buat seseorang. Nah, di sini saya plugin yang digunakan yaitu Spectre. Spectre itu plugin pack builder untuk WordPress yang dimana tuh memudahkan pembuatan desainnya, halaman responsifnya tuh fitur drag and dropnya tuh dapat gitu dan bagus, dan elemen yang dapat disesuaikan. Nah, selanjutnya itu ada plugin starter templates. Plugin dengan berbagai template saya pakai untuk WordPress. Dia itu sama mempermudah juga untuk pengguna membuat situs web dengan cepat tanpa harus mendesain dari nol lagi karena udah disediain. Nah, selanjutnya ada yang ketiga WooCommerce. Nah, WooCommerce ini tuh kayak plugin WooCommerce yang sangat populer di WordPress yang mendukung pengelolaan produk, pembayaran, pengiriman, dan ekspektasi tambahan untuk toko online. Jadi itu semua pengolahan tuh kayak udah instan, udah gampang, semua udah ada di sini. Nah, selanjutnya tuh yang terakhir ada Midtrans, WooCommerce Payment Gateway. Apa sih? Yaitu plugin untuk mengintegrasikan WooCommerce dengan Midtrans, memungkinkan pembayaran melalui kredit, transfer bank, e-wallet, dan gerai retail. Nah, selanjutnya itu ada plugin ongkos kirim ID. Plugin untuk menghitung biaya pengiriman real time di e-commerce dengan integrasi ekspedisi populer tuh seperti JNE,
JNT, dan Tiki, dan banyak lainnya. Variation Web Search for WooCommerce itu plugin yang untuk menampilkan variasi produk seperti warna, ukuran, dalam bentuk interaktifnya, meningkatkan pengalaman belanja untuk pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada WP Login Form, yang dimana plugin sederhana ini untuk menambahkan form login custom di WordPress menggunakan source code dengan tampilan yang dapat disesuaikan. Selanjutnya itu ada Real Simple atau SSL. Plugin ini menggunakan proses migrasi situs WordPress ke HTTPS dengan mengonfigurasi SSL secara otomatis tersebut. Dengan fitur ini tuh dia sangat sederhana. Nah, pluginnya itu memastikan keamanan datanya. Jadi tuh datanya itu benar-benar aman buat pengguna dan meningkatkan kepercayaan pengunjung tanpa perlu pengaturan manual yang sangat rumit. Tidak perlu lagi. Nah, selanjutnya ini ada All-in-One SEO. Plugin ini menyediakan alat lengkap untuk mengoptimalkan SEO situs WordPress, termasuk pengaturan meta tag, analisis kata kunci, pembuatan sitemap, dan integrasi dengan media sosial. Nah, ini tuh sangat cocok untuk meningkatkan visibilitas situs di mesin pencari dengan fitur yang sangat mudah digunakan. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi pengaturan. Judul situs Vigame Floris, yaitu judul situs ini dipilih dari singkatan nama kelompok, yaitu ada Vivi, Gading, dan Melando, saya sendiri. Nama ini juga menjadi identitas bisnis toko bunga yang dijalankan. Nah, di sini tuh saya menggunakan tagline itu yaitu rayakan hari spesialmu bersama kami. Ini tuh bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan dengan memberikan pesan emosional bahwa layanan Floris Vigame Floris yaitu pilihan yang terbaik untuk merayakan momen spesial harimu bersama kami. Nah, di sini tuh URL situs kita menggunakan vigame-floris.my.id. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada tema Vigame Floris, elegan, minimalis dengan nuansa pink. Tema ini mencerminkan kemewahan dan kelas yang cocok untuk seperti Floris, terutama untuk momen istimewa seperti pernikahan dan ulang tahun. Desain minimalis ini menonjolkan kesederhanaan dan kejelasan, menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan modern dengan nuansa pink yang lembut, ramah, dan romantis. Vigame Floris menghadirkan emosi positif dan keindahan yang sesuai dengan karakteristik produk Floris. Baiklah, saya Viviana Hanifa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Melando. Nah, di sini saya akan menjelaskan katalog produk di Vigame Floris. Itu ada 4 kategori. Yang pertama ada Fresh Flowy. Fresh Flowy itu kategori bunga segar, dan ada Artificial Flowy. Artificial Flowy ini merupakan kategori bunga palsu. Lalu ada Pip Cleaner Flowy. Pip Cleaner Flowy ini adalah bunga yang dirangkai dari pip cleaner atau kawat bulu. Lalu ada Custom Flowy. Custom Flowy ini merupakan buket custom yang dibuat sesuai requestan pelanggan. Nah, untuk tampilan di websitenya itu seperti ini. Ini untuk tampilan flowersnya. Terus tampilan per itemnya seperti ini. Ada gambar produk, ada kategori produk, ada nama produk, harga, dan deskripsi produk. Lalu di sini juga ada relate produknya yang masih satu kategori. Nah, itu untuk katalog produk dari Vigame Floris. Lalu gateway pembayaran, di sini untuk gateway pembayaran kami menggunakan Mitrans. Mitrans ini merupakan salah satu penyedia pembayaran terkemuka di Indonesia yang mendukung kartu kredit, transfer bank, e-wallet, dan gerai retail. Nah, kenapa kami menggunakan Mitrans? Karena menurut kami Mitrans ini mudah digunakan.
Nah, untuk settingannya sendiri itu kita bisa masuk ke menu dashboard, kita bisa masuk ke plugin, lalu kita bisa tambahkan plugin baru dan cari Mitrans, lalu install dan aktifkan. Di sini kami sudah mengaktifkannya ya untuk Mitrans. Terus untuk settingannya sendiri kita bisa masuk ke menu setting, lalu masukkan merchant ID, client key, server key. Nah, sebelum memasukkan ini, untuk mendapatkan client key, server key ini, kita harus masuk ke kita harus membuat akun Mitrans terlebih dahulu. Nah, untuk membuat akun Mitrans ini sebenarnya mudah, kita tinggal ikut step by stepnya. Di sini kami menggunakan sandbox. Sandbox ini merupakan kayak mode uji coba gitu, karena kita belum memasarkan produk ini secara langsung, jadi kita menggunakan fitur sandbox ini terlebih dahulu. Nanti jika memang sudah ingin diproduksi ke khalayak ramai, kita bisa masuk ke menu, kita bisa memilih menu production. Nah, untuk payment gateway Mitransnya seperti itu. Lanjut, ada konfigurasi metode pengiriman. Nah, untuk konfigurasi metode pengiriman di sini kami menggunakan plugin ongkos kirim ID. Nah, kalau untuk ongkos kirim ID itu sama seperti install Mitrans tadi. Kita tinggal tambahkan plugin baru, lalu cari ongkos kirim ID dan install, lalu aktifkan. Untuk settingannya sendiri itu sesuai kebutuhan setiap bisnis yang kita jalankan ya. Kayak di sini kita bisa pilih ekspedisinya apa, terus versi, terus berapa kode digit unik untuk pembayaran, lalu apakah menampilkan berat pengiriman. Nah, seperti itu. Baiklah, lanjut ke registrasi pengguna dan autentikasi. Nah, di sini kita ada dua ya, ada admin. Nah, admin ini memiliki peran sebagai pengelola website dan pengelola barang. Lalu ada customer. Customer ini merupakan akun yang memiliki peran sebagai pelanggan. Nah, lalu ada keranjang belanja dan proses checkout. Nah, ini sekalian kita dengan penjelasan ini ya, konfigurasi metode untuk penjelasan dari alur metode pengiriman ini, kita langsung ke aplikasinya. Nah, untuk proses checkout sendiri, pertama kita bisa masuk ke menu flowers atau katalog produknya. Di sini misalkan kita tambahkan produk dari Golden Sunburst. Nah, pilih, kita bisa menambahkannya ke keranjang. Lalu udah tampil ya kalau Golden Sunburst berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, di sini pelanggan bisa melihat isi dari shopping chart, lalu bisa melihat subtotalnya ada berapa, produk apa aja yang ditambahkan. Nah, untuk checkout kita langsung aja klik button checkout. Lalu di sini kita bisa isi billing details atau kayak informasi data untuk pengiriman ya. Di sini kita isi. Setelah selesai mengisi, kita bisa pilih shippingnya mau pakai apa, mau pakai JNE apa mau pakai JNE apa pakai JNT. Nah, di sini saya pilih JNT. Lalu untuk pembayarannya saya pilih pembayaran QRIS. Lalu kita klik place order. Nah, karena di sini kita masih menggunakan Mitrans Sandbox ya, alias uji coba, di sini kita melakukan pembayarannya via simulator yang telah disediakan oleh Mitrans. Bisa kita buka dari simulator sandbox mitrans.com. Nah, caranya kita copy URL kita copy URL image dari QR code-nya, lalu masukkan ke kode image URL-nya, lalu scan QR. Terus pilih mau pembayaran pakai apa. Di sini saya pilih GoPay, lalu klik bayar. Nah, di sini statusnya sudah bayar, sudah paid ya teman-teman, alias sudah berhasil. Nah, di sini payment successful, sudah berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan resi dari pesanan kita.
Ada order detailsnya, produknya, subtotalnya, ongkirnya berapa, lalu billing address, shipping addressnya berapa, sama info pembayarannya. Baiklah, lanjut, itu untuk penjelasan dari proses checkout dan pelajin dan metode pengirimannya. Lalu ada keamanan dan sertifikasi SSL. Nah, untuk keamanan dan sertifikasi SSL ini kita pertama bisa masuk ke menu localhost WordPress WP admin. Lalu kita pilih bagian plugin. Lalu tambahkan plugin baru, lalu cari plugin SSL. Di sini kita bisa menggunakan atau kami memilih plugin Really Simple SSL. Lalu setelah itu klik install dan aktif. Lalu gunakan sekarang. Lanjut ke pembahasan optimisasi SEO. Nah, di sini untuk langkah-langkah instalasi optimisasinya, pertama kita bisa masuk ke WordPress WP admin. Nah, kemudian kita masuk ke menu plugin, lalu pilih tambah plugin. Nah, setelah itu kita cari all-in-one SEO lalu install. Nah, setelah install SSO, kita klik aktifkan, kemudian melakukan instalasi secara default aja, klik next dan hingga selesai pemasangan SEO. Lalu ada terakhir dari saya, yaitu ulasan dan penilaian produk. Untuk ulasan dan penilaian produk ini sendiri tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa masukkan komentar dari pelanggan, lalu bisa melakukan rating bintang 5, 4, 3 seperti itu. Dan untuk tampilan di webnya juga bisa seperti ini. Nah, ini kita di webnya juga bisa gitu, di halaman home kita bisa melihat ulasan-ulasan yang telah dibuat oleh pembeli-pembeli sebelumnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Gading Islami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari rekan saya Vivi. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembuatan konten dan blog. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pembuatan konten dan blog. Di sini isinya ada all story for people who love. Jadi di balik materi Vigami keluar di sini, bucket keluar di sini, ada cerita gitu dengan Vigami. Jadi di sini tuh awal gimana sih kenapa kami buat toko bunga ini. Kemudian dilanjutin isi-isi dari website kami itu isinya bunga-bunga kayak bucket yang buat hadiah segala macem dengan harganya dan juga berapa pesanannya. Kemudian di sini ada analitik dan pelaporannya. Di sini analitik dan pelaporannya seperti yang bisa dilihat, ini kan websitenya baru dijalanin gitu ya. Jadi tentang data analitik yang mengunjungi dan segala macamnya masih kosong-kosong semuanya. Tapi nanti kalau misalkan diakses, jadi bisa ketahuan berapa yang sudah membeli dan segala sebagainya. Kemudian di sini ada uji coba dan pemecahan masalahnya. Nah, di sini di website kami itu sebenarnya ada beberapa masalah, yaitu kayak ngebuka dari laptop lain tuh kadang suka nggak bisa. Nah, di sini kami menggunakan Flux buat membersihkan cache-nya. Jadi beberapa laptop tuh harus ngebersihin ini dulu baru bisa dilakukan. Kayak di sini kan di laptop yang dipakai ini kan belum dipakai tuh. Jadi hasilnya nanti bakalan kayak gini. Jadi disaranin pakai yang tadi dulu buat ngebersihin websitenya. Kemudian ada responsif perangkat mobilenya tuh di sini sih bisa pakai mobilenya tuh kayak handphone masih bisa, desktop juga bisa kalau udah melakukan yang tadi ya. Terus di tablet juga bisa. Tampilannya bakalan seperti ini.
Kemudian dari cadangan dan tindakan keamanan, proses cadangan kami lakukan dengan backup secara berkala. Jadi file website itu selain dicadangin di tempat kita hosting, kita juga cadangin langsung ke ke komputer kita sendiri. Caranya tuh kalau misalkan di hostingannya tuh di backup dari hostingannya di public HTML-nya kita bikin zip, habis itu dipindahin ke komputer. Kemudian selanjutnya ada peluncuran strategi dan pemasaran. Nah, di peluncuran situs Pigami Flowers bertujuan untuk memperkenalkan brand dan koleksi buket bunga kepada pelanggan baru, serta meningkatkan penjualan online dengan menyediakan pengalaman berbelanja bunga yang mudah, elegan, dan menyenangkan. Nah, di sini ada contoh gambar strategi pengiklanan buket kami, yaitu kayak gini. Kemudian ada cara pemeliharaan dan pembaruannya. Di sini saya melakukan pembaruan dari WordPress Management. Jadi kita langsung ke website WordPress Managementnya buat ngelakuin update website dari WordPressnya itu sendiri. Tinggal klik update, jadi dia otomatis akan mengupdate dari WordPress yang terbaru. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.